Halo semuanya, perkenalkan namaku Siti Ayu Fajriati. Dan hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk menelusuri sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang telah membentuk dunia kita hingga hari ini. Sebuah perjalanan yang dimulai dari rasa ingin tahu sederhana seperti mengapa matahari itu terbit, bagaimana bintang-bintang bisa bersinar, dan sebenarnya rahasia apa yang tersembunyi dalam alam semesta ini. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menyalakan api pengetahuan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dari zaman batu hingga era kecerdasan buatan, sains telah menjadi cahaya yang menuntun langkah kita dari kegelapan ketidaktahuan menuju pemahaman dan kemajuan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini untuk melihat bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dari masa ke masa dan mengenal para tokoh besar yang menyalakan obor sains di setiap zamannya. Pada peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir, sudah memiliki pengetahuan praktis tentang matematika, astronomi, dan kedokteran untuk pertanian dan arsitektur. Namun, fondasi filosofi ilmiah modern benar-benar baru diletakkan di zaman Yunani kuno. Tokoh kunci seperti Thales berupaya menjelaskan dunia dengan sebab alamiah, bukan hanya melalui mitologi. Kemudian, Pythagoras membawa prinsip matematika ke depan. Puncaknya berada di Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi, yang menekankan pada pengamatan dan logika. Yang pendekatan itu yang kita kenal sebagai empirisme awal. Model alam semesta yang diyakini saat itu dipopulerkan oleh Ptolemy adalah geosentris, bumi sebagai pusat dari seluruh alam semesta. Ini adalah masa di mana filosofi dari sains masih menyatu. Berlanjut ke abad pertengahan, tepatnya di Eropa, periode yang sering disebut sebagai abad ke-8 adalah masa di mana ilmu pengetahuan stagnan dan sebagian besar pengetahuan kuno dikonservasi di dalam biara-biara. Pemikiran ilmiah didominasi oleh teologi dan interpretasi kitab suci. Namun, di tempat lain, perkembangan luar biasa sedang terjadi. Berlanjut ke zaman keemasan Islam. Saat Eropa tertidur, dunia Islam mengalami zaman keemasannya. Zaman ini berada di sekitar abad ke-8 hingga ke-13. Para cendekiawan Islam tidak hanya menerjemahkan dan melestarikan karya Yunani dan India, tetapi juga mengembangkannya secara signifikan. Tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar dan istilah algoritma berasal dari namanya. Ibnu Sina menghasilkan ensiklopedia medis standar selama berabad-abad, The Canon of Medicine. Yang paling revolusioner adalah Ibnu Haytham, yang sering dianggap sebagai bapak metode ilmiah sejati, karena penekanannya pada eksperimen, pengujian, dan reproduksi hasil dalam bidang optik. Mereka adalah jembatan vital yang menghubungkan pemikiran kuno dengan era modern. Berlanjut ke revolusi ilmiah di era modern. Pengetahuan yang dilestarikan oleh Islam kembali ke Eropa melalui Spanyol dan Perang Salib, memicu Renaissance yang kemudian revolusi ilmiah yang terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Ini adalah titik balik terbesar. Di zaman ini, ada tokoh yang bernama Nicolaus Copernicus yang menggagas model heliosentris yang menganggap matahari sebagai pusat dari alam semesta. Galileo kemudian mendukungnya dengan pengalaman teleskopis, memperkenalkan eksperimen terstruktur dan menantang otoritas Aristoteles. Puncaknya adalah Sir Isaac Newton yang menyatukan fisika bumi dan langit dengan hukum gerak dan gravitasi universal, meletakkan dasar bagi fisika klasik. Metode ilmiah ini hingga sekarang menjadi standar bagi ilmu sains. Pada abad ke-20 dan seterusnya, sains modern pun mulai muncul. Albert Einstein merevolusi fisika dengan relativitas. Marie Curie memelopori penelitian radioaktivitas. Penemuan struktur DNA dan mekanika kuantum membuka era baru dalam biologi dan fisika, membawa kita pada teknologi yang kita nikmati hingga hari ini. Dari logika Aristoteles ke eksperimen Ibnu Haytham hingga perhitungan Newton dan Einstein, ilmu pengetahuan adalah upaya kolektif yang melintasi budaya dan waktu. Setiap era membangun di atas penemuan sebelumnya, mendorong kita semakin dekat untuk memahami apa itu realitas. Perjalanan sains tidak pernah berakhir. Rasa ingin tahu adalah mesinnya, dan kita semua adalah pewaris dari warisan yang menakjubkan ini.
Saya Siti Agi Fajriati, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.